Para saudara, Bapak Ibu sudah terkasih, bacaan-bacaan hari ini atau sabda hari ini sungguh bagus sekali untuk kita renungkan. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah menyimpan segala sesuatu yang tentu kita anggap berharga, entah itu uang, entah itu juga harta atau dokumen penting atau kenangan-kenangan tertentu yang sungguh penting dalam hidup kita. Lalu kita menaruhnya di tempat yang paling aman. Kita melakukan karena kita tahu apa yang kita simpan menunjukkan apa yang kita hargai dan itu sungguh penting di dalam hidup kita. Namun kadang kita lupa bahwa bukan hanya barang yang kita simpan, tetapi juga hati kita ikut tersimpan di sana. Itulah yang diingatkan oleh Yesus dalam Injil hari ini, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hari ini sahabat Tuhan mengajak kita melihat kembali di mana sebenarnya hati kita itu disimpan. Menarik sekali kita renungkan dalam bacaan pertama. Kita mendengar kisah yang penuh ketegangan. Ratu Atalia berusaha memusnahkan keturunan raja demi mempertahankan kekuasaan. Namun di tengah kegelapan itu ada tindakan keberanian dan kesetiaan. Seorang anak kecil Yoas disembunyikan dan dilindungi di bait Allah. Pada akhirnya kebenaran dan kebenaran Tuhan itu menang. Apa yang kita bisa renungkan? Atalia menaruh hartanya pada kekuasaan. Karena itu hatinya dipenuhi dengan ketakutan, ambisi, dan juga kekerasan. Sebaliknya Imam Gilead dan mereka yang setia menaruh hartanya pada Tuhan. Karena itu mereka berani menjaga kehidupan, mempertahankan kebenaran, dan setia pada janji Allah. Injil hari ini berdalam pesan itu. Yesus mengingatkan kita agar tidak menimbun harta di bumi yang bisa rusak, bisa hilang, dan juga bisa dicuri orang. Tapi kita diajak untuk mengumpulkan harta di surga. Harta di surga bukan berarti sesuatu yang jauh dan abstrak. Harta di surga adalah kasih, kebaikan, iman, dan kesetiaan yang kita hidupi setiap hari. Yesus juga berkata dalam Injil, bagus kita renungkan, mata adalah perintah Tuhan. Artinya cara kita memandang hidup menentukan arah hati kita. Jika mata kita jernih melihat dengan iman dan kasih, hidup kita akan terang. Tapi jika mata kita gelap, dipenuhi iri hati, keserakahan, atau juga ambisi, maka seluruh hidup kita pun menjadi gelap. Ini menjadi penting. Mata menjadi pelita hati, mempengaruhi cara kita memandang. Kalau mata hati kita benih baik, maka kita sungguh selalu berpikir positif. Para saudara terkasih, sabda Tuhan ini mengajak kita pertama kali kita periksa kembali apa harta kita saat ini. Apakah kita terlalu melekat pada uang, jabatan, pengakuan, atau juga kenyamanan? Tentu semua ini tidak salah. Kita punya segala sesuatu tidak salah. Tapi jika itu menjadi pusat hidup kita, nanti kita akan mudah gelisah dan takut kehilangan. Karena kita melekat dengan harta benda, tapi kita diajak untuk lepas bebas. Harta benda menjadi cara kita untuk mengasihi orang lain dan berbagi berkat bagi banyak orang. Yang kedua adalah mari kita belajar menyimpan harta di surga. Caranya bagaimana? Caranya adalah setia dalam hal yang kecil, jujur dalam pekerjaan, mengampuni meskipun sulit dan berat tidak mudah, membantu tanpa pamrih, dan kemudian menyediakan waktu untuk Tuhan di dalam doa. Ketiga adalah jagalah mata kita. Apa yang kita lihat setiap hari di media sosial, dalam pergaulan dan juga dalam pikiran mempengaruhi hati kita. Maka kita diajak untuk memilih untuk melihat dengan kebaikan, bukan dengan iri hati atau juga dengan perasaan yang buruk. Akhirnya malah kita ingat harta jadi bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita kasih. Ini menarik untuk kita melihat ini. Harta sejati bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita kasih. Jika Tuhan menjadi